Terima kasih sebelumnya saya dipercaya oleh Pak Dekan dan Pak WD1 untuk sekedar memaparkan informasi tentang program Permatasari yang merupakan program pertukaran mahasiswa. Jadi istilahnya ini programnya itu pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi negeri. Tapi ini dibatasi di Indonesia wilayah barat. Jadi ada 33 PTN. Nah, Permatasari ini adalah program pertukaran mahasiswa antar PTN di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah barat. Setiap PTN itu dapat mengirim dan menerima. Jadi 33 PTN yang bergabung di BKS Barat bisa mengirim dan juga menerima mahasiswa dari dan ke PTN lainnya di Indonesia wilayah barat. Jadi Untan juga menerima mahasiswa dari 32 PTN lainnya, sedangkan Untan juga bisa mengirimkan mahasiswa Untan ke 32 perguruan tinggi yang lain. Kemudian untuk menempuh perkuliahan itu bisa pada program studi yang sama. Jadi sekali lagi nih perkuliahannya bisa pada program studi yang sama maupun pada program studi yang berbeda. Nah ini jadi supaya nanti tidak ada pertanyaan tentang apakah misalnya prodi matematika bisa tidak mengambil misalnya ada prodi informatika misalnya di UI dan seterusnya. Jadi bisa sama dan bisa berbeda. Kemudian yang dilakukan itu adalah pembelajaran selama 1 semester penuh. 1 semester penuh. Itu dilakukan pada semester yang sekarang yang akan datang ini. Nah, ini adalah mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu, tapi saya tampilkan lagi sekilas universitas yang bergabung di wilayah barat. Itu ada 33, jadi nanti mahasiswa kita bisa mengikuti mata kuliah di 32 universitas lainnya, dari mulai IPB, kemudian ITERA, ISBI Aceh, ISBI Padang Panjang, UNAN, UBB, UNIP, UI, ada juga UIN, Araniri, dan seterusnya. Jadi ini adalah 33 universitas yang tergabung di dalam program pertukaran pelajar ini yang diberi nama Permatasari. Nah ini yang penting Bapak Ibu jadwal. Mengapa saya katakan ini penting? Karena waktunya memang sangat-sangat mepet. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadwal yang pertama itu adalah tanggal 11 sampai tanggal 18. Berarti sampai hari Senin ya. Itu pendaftaran peserta dan pengumpulan berkas. Artinya ini mahasiswa sudah harus mendaftarkan diri. Jadi kalau mau ikut serta, berarti paling lambat tanggal 18 itu mahasiswa sudah mendaftar. Nanti akan detailnya nanti akan ada di slide berikutnya. Ini secara umum dulu. Jadi batas pendaftaran peserta itu tanggal 18. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Nah, kemudian tanggal 19 sampai 21 itu penetapan dan seleksi oleh masing-masing perguruan tinggi. Ini mungkin nanti bisa dilakukan di setiap fakultas. Jadi mahasiswa MIPA misalnya mendaftar itu ditetapkan melalui seleksi di tingkat bisa fakultas ataupun di prodi, ini terserah bagaimana di fakultas masing-masing. Tapi itu peserta yang mendaftar itu diadakan seleksi terlebih dahulu. Nah, kemudian dari tanggal 22 sampai 23 Januari, ini bukan penilaian mata kuliah, 23 sampai 23 Januari ini adalah tanggal untuk mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil. Tadi Bapak WR1 sudah ada menyebutkan itu dari 2 sampai
20 SKS. Jadi batasnya itu 20 SKS. Nah, kemudian masa perkuliahannya itu disesuaikan dengan jadwal masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi misalnya ada mahasiswa Fakultas MIPA mengambil mata kuliah misalnya di IPB ataupun di tempat lain, itu jadwalnya disesuaikan dengan jadwal mata kuliah di perguruan tinggi sasarannya. Nah, sekarang pendaftaran dulu. Pendaftaran itu sebenarnya sudah bisa dimulai tanggal 11, terakhir sampai tanggal 18. Nah, pendaftaran peserta ini memang dari BKS Barat itu tidak menyiapkan sistem khusus. Jadi dipersilahkan mau manual, mau pakai Google Form atau macam-macam di setiap perguruan tinggi negeri. Tapi di sini di Untan sudah dipersiapkan sistemnya yang sudah terintegrasi juga dengan Ciakat, sehingga mahasiswa yang mendaftar itu secara syarat administrasi itu sudah bisa difilter. Jadi misalnya syarat mahasiswa tadi, misalnya ada mahasiswa yang misalnya baru semester 2 itu mau mendaftar, itu sudah terfilter dari sistem pendaftaran ini. Akan mendaftar di program pertukaran mahasiswa di BKS Barat ini itu mulai dari tanggal 11 sampai 18 Januari itu harus mendaftarkan diri ke permatasari.untan.ac.id. Ini adalah sistem pendaftarannya. Pendaftaran di sini bahwa si mahasiswa tersebut berkeinginan untuk mengikuti program ini. Jadi itu bisa diakses di permatasari.untan.ac.id. Persyaratan pendaftarannya, jadi hanya mahasiswa aktif semester 4 sampai semester 8 saja yang bisa mendaftar. Jadi ini akan mengurangi kerepotan pihak fakultas nanti pada waktu seleksinya. Jadi tidak perlu lagi melihat, karena sudah kita filter di situ. IPK itu minimal 2,75. Ini di proses seleksi di fakultas itu juga sudah terbantu, karena ini juga kita sudah filter lewat data yang ada di Ciakat. Nah, kemudian persyaratan lainnya itu harus ada surat izin orang tua atau wali dan mengisi serta menandatangani formulir pendaftaran Permatasari. Nah, ini formulir pendaftarannya ini itu bisa dibuat secara seragam mungkin dari pihak fakultas. Nah, yang penting di sini yang tadi untuk situs pendaftarannya tadi permatasari.untan.ac.id. Kalau misalnya mahasiswa ada kesulitan untuk mendaftar, itu sudah kami siapkan juga panduannya. Panduan untuk pendaftaran ini beserta dokumen-dokumen Permatasari itu bisa diakses di panduan.tik.untan.ac.id. Nah, setelah selesai pendaftaran sampai tanggal 18, mahasiswa mendaftar, nanti datanya akan kami kirimkan ke setiap fakultas untuk menetapkan dan menyeleksi mahasiswa mana yang yang bisa diteruskan, mahasiswa mana yang tidak diizinkan. Nah, ini tidak ada petunjuk khusus. Jadi yang penting karena syaratnya tadi sudah difilter oleh Ciakat, jadi ini dipersilahkan kebijakan di masing-masing fakultas untuk penetapan dan menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengikuti program ini. Itu selama 3 hari, mulai tanggal 19 sampai tanggal 21. Jadi kemungkinan bukan hanya mahasiswanya saja nanti yang
diperhatikan, tapi juga mungkin ada komunikasi kepada mahasiswa, misalnya mata kuliah apa saja yang akan diambil. Karena nanti seperti tadi arahan Bapak WR1 ada proses rekognisi. Jadi misalnya mata kuliah ada kita mahasiswa MIPA mengambil mata kuliah X misalnya di suatu perguruan tinggi, setelah mendapat nilai bukan mata kuliah X itu yang masuk ke ke LIHS, jadi dan juga tidak ada di LIRS. Nah, mahasiswa harus kalau dalam petunjuk Permatasari itu dikatakan harus konsultasi dengan dosen PA, tapi saya kira itu bisa dengan fakultas, bisa misalnya dengan prodi dan lain sebagainya. Yang penting nanti jangan sampai mahasiswa sudah mengambil mata kuliah lalu kemudian rekognisinya itu nilainya akan menggantikan mata kuliah apa, itu akan kebingungan kalau pada saat itu mahasiswa tidak mencantumkan mata kuliah yang akan diganti itu pada LIRS-nya. Nah, ini harus ada komunikasi antara mahasiswa mungkin dengan dosen PA atau dengan prodi atau dengan jurusan. Ya, mungkin bisa diatur bagaimana yang baiknya. Nah, selanjutnya pemilihan mata kuliah. Jadi mahasiswa yang sudah diseleksi dinyatakan diizinkan untuk mengikuti program ini, kemudian baru mahasiswa tersebut memilih mata kuliah. Mata kuliah yang bisa dipilih itu bisa dicek di laman permatasari.id. Itu sudah ada, sekarang pun sudah tampil mata kuliahnya, sudah bisa dilihat-lihat kira-kira mau mengambil mata kuliah yang mana, kemudian di perguruan tinggi apa. Jadi tanggal 22-23 ini untuk pemilihan mata kuliah itu mahasiswa harus mengaktifkan akun dulu. Ya, nanti secara teknis itu bisa dilihat di panduan dan pedoman yang ada tadi di panduan.tik.untan.ac.id. Nah, setelah mahasiswa memperoleh akunnya sudah terverifikasi, kemudian baru nanti mahasiswa memilih mata kuliah yang diminatinya. Sistemnya itu siapa cepat. Jadi misalnya ada mata kuliah di suatu perguruan tinggi negeri itu ada kuotanya 10. Jadi siapa yang paling cepat, kalau sudah penuh berarti kita tidak bisa lagi mengambil mata kuliah itu. Di sistemnya itu sudah nampak mana mata kuliah yang sudah penuh atau yang belum. Nah, ini yang penting bagi mahasiswa itu dikatakan di pedoman itu mahasiswa itu harus berkonsultasi dengan dosen PA dan koordinator program studi tentang mata kuliah yang akan diambil. Ini minimal 2 SKS, maksimal 20 SKS. Ya. Daftar mata kuliah yang ditawarkan tadi bisa dilihat di permatasari.id. Ya. Kalau mau langsung di jadwalnya, /jadwal. Nah, konsultasi dengan dosen PA ini wajib dilakukan agar proses pengakuan alih kredit mata kuliah yang diambil pada PTN lain itu tidak terkendala. Ini maksud yang supaya jangan sampai mahasiswa mengambil tidak konsultasi, tahu-tahu nanti waktu alih kreditnya, misalnya tadi mata kuliah X di perguruan tinggi tertentu, misalnya udah dapat A. Nah, di hasil studi mahasiswa itu bukan mata kuliah X itu yang tampil, tapi itu dialihkan kreditnya ke mata kuliah yang ada di program studi asalnya. Ini yang harus diatur nanti, mungkin bagaimana mekanismenya, ya mungkin Pak Mul nanti bisa udah pengalaman lah soal ini. Ini pemilihan mata kuliahnya, ya. Saya kira itu saja, Bapak Ibu.
Nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.